Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayan, al-qail fil kitabil Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil hadi ila rahman wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya muqallibal qulubi tsabit qalbi ala dinika. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan berbagai limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kemudahan langkah kaki kita untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah dan juga melaksanakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan segala kemudahan dalam urusan kita. Kita diberikan selalu kesehatan. Kita diberikan juga rizki oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita sangka-sangka, serta Allah berikan kecukupan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sama-sama limpahkan kekariman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah kajian subuh yang berbahagia, kekerasannya ayeuna geus tanggal 19 bulan Ramadan. Biasana lamun kalau di penghujung bulan Ramadan ini yang terjadi biasana naon tah? Amin. Mall Pararinu, masjid rada susutring. Tah, ya mudah-mudahan baik ya. Anu can kebeli baju diberikan kemudahan oleh Allah, segera kebeli bajuna ya. Tapi anu can kebeli kue atau diberikan rezeki oleh Allah supaya kebeli kue. Lamun nyeun kue mah ayeuna kudu sejarah ya. Lobana meuli langsung bae. Ya. Tetapi lamun memang kurang teu boga, ulah maksakeun. Yang penting cenah lebaran otomatis kudu ulah. Lamun urang teu boga geus bae. Bersyukur apa yang kita punya. Ulah maksakeun diri. Apalagi sampai beli baju cenah sampai utang-utang abejan. Ulah ngaji tadinya. Komo lamun misalkan utangna deui aya istilahna naon tah? Aziada, aya tambahan. Yang penting mah bisa lebaran, minjem 1 juta, mere 1.200.000, jeung lebaran ulah eta dihindarinya. Eta disebut karena naon? Kullu qardin jaro manfaah fahuwa riba. Jadi lamun urang minjem duit, kemudian aya sesuatu yang dimanfaatkan oleh anu minjeman, maka eta disebutna riba. Geus urang mah lamun misalkan
teu aya duit ya minjem bae ka dulur anu teu berbunga, tah eta nu lebih bagusnya. Lamun bisa mah minta bae ulah minjem jadi teu main geunana. Aya gara-gara ngarep kitu tah. Moal aya punya. Nah, inilah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang amalan yang paling dahsyat di 10 terakhir bulan Ramadan. Karena memang kita tahu biasanya 10 terakhir bulan Ramadan ini sangat disibukkan oleh kehidupan duniawi. Ya sampai sholat tarawih loba ditinggalkeun nya demi naon tah? Dengan baju macet-macet ke hayu bae dilakonan. Ya, heeh. Ya emang teu nanaon sih sebenarnya untuk jadi masalah. Namun memang orang bisa memanage waktu dengan baik. Ya, karena memang kalau kita bisa memanage waktu dengan baik, insya Allah ibadah lancar, beli baju benar. Nah, jadi lauk mah beunang caina enak kalau bisa menurut itu. Hadirin jamaah kajian subuh yang berbahagia, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih yaitu Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam idza dakhalal asr apabila datang 10 terakhir bulan Ramadan. Ahyal laila. Nah, anu pertama dilakukan oleh Rasul adalah ahyal laila, yaitu menghidupkan malam dengan qiyamul qiyamul lail. Nah, berarti kita menghidupkan malam qiyamul lail salah satunya adalah melaksanakan sholat tarawih. Nah, ini sudah dibahas oleh kita ya. Nah, yang kedua berarti melaksanakan ba'diyah Isya. Geus ba'diyah Isya berarti orang melaksanakan sholat sunnah tahajud. Nah, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebagian malam fatahajat bihi nafilatan lak. Lakukanlah kita untuk melaksanakan sholat tahajud sebagai ibadah tambahan. Asa ayat asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kita ke tempat yang terpuji. Nah, jadi inilah yang harus kita selesaikan, harus kita laksanakan di 10 malam terakhir, yaitu melaksanakan sholat tahajud. Nah, jadi ulah poho sholat tahajudnya menang 2 rakaat, paling seetiknya menang 4 rakaat, menang genep rakaat. Ya, itu mah tergantung niat di hati orang, yang penting ikhlas karena Allah. Jadi memang orang perlu dikencengkan ya, perlu digaskan ya sholat tahajud. Nah, jadi ulah sholat tarawih bae anu kurang dilakukannya. Jadi sholat tahajud ke penting. Nah, kemudian di dalam surat Al-Muzammil Allah juga memerintahkan Bismillahirrahmanirrahim auzid alaihi waratsinil Qur'ana tartila. Jadi dari 1/2 malam itu selain kita melakukan sholat tahajud, maka warattilil Qur'ana tartila. Kita juga diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an. Nah, jadi wayah sebenarnya di mata sholat tahajud kita langsung membaca Al-Qur'an. Ya, bisa sampai fajar subuh sampai ayat ketika jam setengah jam 4 badannya. Kamu bisa kurang sahurkan di jam 4. Nah, jadi orang perlu bisa menyempatkan dari 1/2 malam itu kita harus baca Al-Quran dengan tajwid yang baik, dengan suara yang perlahan. Nah, jadi inilah kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan di 10 terakhir bulan Ramadan. Karena kalau kita lihat sejarah para alim ulama, terutama Imam As-Syafi'i, kalau kita lihat Imam As-Syafi'i itu
beliau menghantamkan Al-Quran sebanyak 60 kali selama bulan Ramadan. Coba, 60 kali hatam di bulan Ramadan. Kemudian seberapa kali hatam, Pak? Ibu-ibu, geus menang hiji, geus menang can. Nah, mudah-mudahan kita menang ya, diusahakan. Imam Syafi'i itu 60 kali hatam di bulan Ramadan. Jadi kalau 60 kali hatam berarti satu hari itu 2 kali hatam. Berang sekali, beding sekali. Masya Allah. Ya, nah. Kalau kurang dari itu sih emang namun 2 kali hatam, mun sekali memang kita sekitar memakan waktu kurang lebih ya adalah sekitar 12 jam atau 16 jam beratnya. Jadi lamun setara di jam genep bisa sampai jam genep isuk teh pun kurang lebih tah. Tam di lakonan. Nah, biasanya ieu mah para santri tanu disebut matang puluh 40 poe. Jadi 40 kali hatam anu geus biasa eh, hafal Al-Qur'annya supaya mungkin syaratna itu. Nah, Imam Syafi'i luar biasa kan 60 kali hatam. Jadi orang kudu bisa tak minimal satu Ramadan ini satu kali hatam atau 2 kali hatam ataupun 4 kali hatam insya Allah ya. Siaplah kira-kiranya. Jadi ulah lobaan maca status jelema bae ta ibu-ibunya. Heeh. Tah urang kudu diutamakeun nyaeta membaca Al-Qur'an. Nah, selanjutnya yaitu orang harus bisa istiqomah dalam menjalankan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Jadi harus kita jaga. Ya, harus kurang dijaga. Sebagaimana hadis yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man sholal isya fi jamaah faka'annama qama nisfu lail." Barang siapa yang melakukan sholat isya secara berjamaah, faka'annama qama nisfu lail. Maka dia seolah-olah telah melaksanakan sholat separuh malam. Wa man sholat subha fi jamaah. Barang siapa yang melakukan sholat subuh secara berjamaah, faka'annama sholal laila kulullah. Nah, jadi seolah-olah kita telah melaksanakan sholat semalam penuh. Nah, berarti orangnya lamun di sholat subuh tadi mau dilaksanakannya, berarti orang seolah-olah pahalanya sama dengan sholat semalam penuh. Jadi orang kudu tetap dijaganya. Karena Imam As-Syafi'i juga mengatakan dalam kitab Al-Um bahwa kalau kita menjaga sholat subuh dan sholat isya secara berjamaah, maka itu anak ihya ahad yahsuluhu bi ayyusalliyal isya'i bi jamaah. Jadi itu salah satu bentuk untuk menghidupkan Lailatul Qadar. Nah, jadi orang bisa ngajaga sholat isya berjamaah itu adalah salah satu menghidupkan malam Qadar. Wa yajimu ala ayyusalliyas subha fi jamaah. Dan juga orang menekatkan dalam hati orang untuk selalu menjaga sholat subuh berjamaah. Nah, mudah-mudahan salah satu cara orang untuk memperoleh malam qadar, orang kudu bisa menjaga sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Masya Allah. Ya, jadi lamun menang malam qadar kan khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, lamun 1000 bulan berarti seberapa tahun? Kurang lebih sekitar seberapa? 84 tahun ibadah. Nah, inilah salah satu bentuk keuntungan umat Nabi Muhammad SAW, di mana pahala-pahalanya semua banyak yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya juga kita diperintahkan untuk melakukan sholat sunnah fajar.
Nah, sholat sunnah fajar ini adalah sholat sunnah yang dilakukan sebelum subuh atau qabliyah subuh. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rohmatal fajri khairum minat dunya wa ma fiha." Dua rakaat sholat sunnah fajar itu khairum minat dunya, lebih baik daripada dunia wa ma fiha dan seisi-isinya. Coba. Kamu orang laksana kita cengato pahalanya lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Itulah pahala yang luar biasa apabila kita melakukan sholat sunnah fajar. Ih, Masya Allah. Ya, ini harus kurang dilakukan. Apalagi kita terus-terusan kontinu untuk melakukannya. Ya, maka sholat sunnah fajar ini adalah sholat sunnah yang memang harus kita laksanakan dan harus kita dawamkan. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang biasa kurang jarang dilakukan kayaknya, yaitu sholat sunnah suruk. Nah, sholat sunnah suruk iya, sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan kira-kira 10 menit setelah matahari terbit. Cuma syaratnya harus melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah, berarti orang aina alhamdulillah ke sholat subuh berjamaah. Kemudian orang tolabul ilmi dilanjut dengan zikiran tak sampai matahari terbit dengan sempurna, lalu melaksanakan sholat subuh. Ya, usolli sunatan isyraqi rakaat ini mustaqilan berarti adaan lillahi ta'ala. Bisa dilakukan ya. Karena pahalanya luar biasa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Man sholal fajr fi jamaah." Barang siapa yang melakukan sholat fajar subuh berjamaah, tsumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu'al syamsu, hingga matahari terbit. Tsumma sholana ini. Kemudian dia melakukan sholat 2 rakaat. Kanat ka ajri hajjatin wa umrotin. Maka dia memperoleh ganjaran seperti ganjarannya haji dan umroh. Masya Allah. Pahalanya sarojir pahala haji dan umroh. Tamatan, sempurna, tamatan, sempurna, tamatan sampai 3 kali Rasulullah menyebutkan. Nah, mudah-mudahan mau sampai ditinggalkan dia. Jadi ulah bubar gitu harus pengajian, zikir, untuk ngaji-ngaji, tenanaonnya. Nah, bila mana nih dia sembunyi, tanan tah kode jadi jadwal. Langsung orang melaksanakan sholat dua rakaat. Nah, inilah keutamaan-keutamaan yang harus kita lakukan di 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, selanjutnya adalah keutamaannya adalah kita melaksanakan sholat duha. Ya, doa itu adalah penting kita laksanakan, boleh 2 sampai dengan 12 rakaat. Tapi afdolnya dan utamanya adalah 8 rakaat. Karena memang sholat duha ini selalu dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita dihindari daripada kemiskinan. Nah, besi jangan beli baju, berarti orang kudu rajin sholat duhanan. Ya, ibu-ibunya. Jadi gitu salah satu. Nah, karena memang namun sholat duha kan kado abdi mah. Allahumma ingkana rizki fis sama'i fa'ang silhu. Apabila rezeki ada di atas langit, maka turunkanlah. Wa ingkana fil ardi fa'af rizku. Apabila ada di dasar bumi, maka keluarkanlah. Hebatnya sholat tahajud. Ya, insya Allah orang kudu lakukan. Ya. Nah, itulah ibadah-ibadah yang harus kita hidupkan ketika menjelang 10 malam terakhir bulan Ramadan. Anu kedua, wa aiqadha ahlahu, yaitu membangunkan keluarga orang untuk melakukan sholat malam.
Jadi orang-orang baik sholat tahajud, ayo keluarga orang, anak-anak orang aja melakukan sholat tahajud, melakukan sholat tarawih. Jadi masjid tersusun deui gitunya. Masjid supaya tambah tambah rame. Wajada anu kata orang bersungguh-sungguh harus berbeda dengan bulan-bulan yang lain, berbeda dengan hari-hari yang lain. Harus lebih dikencangkan ibadahnya, harus digaskan ya. Wasadal migzaro kaumatnya eta adalah kita harus mengencangkan kain sarung orang. Tegas nama cang atau puasa heula jeung pamajikan gitunya. Orang iktikaf di masjid ya anu kaopan. Jadi bahwasannya inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tatkala menjelang 10 terakhir ataupun datang 10 terakhir di bulan Ramadan. Yang pertama adalah ahyal laila, kita harus menghidupkan malam dengan beribadah, wa aiqadha ahlahu, kita juga harus membangunkan keluarga orang untuk melakukan qiyamul lail, wajada, kita juga harus bersungguh-sungguh melakukannya, wasadal mizar, dan kita juga sebagai laki-laki bisa melakukan i'tikaf di dalam masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk selalu beribadah dan taat kepadanya sehingga insya Allah kita bisa memperoleh sebuah kemenangan di hari yang fitri. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.